kami makan nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini di Nako Center sedang disambut dengan hujan yang begitu indah. Lihat latarnya, ya, air netes begitu indah, dan ini salah satu momen yang saya sukai ketika nulis buku. Backgroundnya adalah air hujan dan inspirasi begitu banyak ya teman-teman, luar biasa. Karena saya sama Zelia yang baru sekolah hari kedua di 2021 ini melalui Zoom ya kan. Tadi pelajaran apa? Tadi pelajaran Tahu Umi. dong. Umi itu apa kan? Enggak tahu. Umi itu kayak gini guys, mirip kayak itu, contoh kayak gini. Tapi Umi itu agak susah. Kayak ini misalnya ba na. Kenapa cuma 3 huruf? Kalau makin lama itu soalnya di tengah-tengahnya ada yang mati, artinya ya sukun. Contoh apa lagi? Banyak yang nggak ngerti nih, banyak yang nggak paham. Dia harus jelaskan dengan jelas. Contoh, Maju lagi. contoh, Aduh. Woi, jangan gitu. Kedekatan nasinya. contoh maksudnya Misalnya, mana terus bagi ada ya. ya. Kalau ada ya bener apa panjang? Kalau nggak ada ya kayak gini, bana nggak. Kalau biasanya kalau nggak ada ya kayak gini, ani apa ya? Misalnya kayak gini, asyaba. Itu panjang pendek. Asaba atau asaba atau asaba. Kalau nggak ada ya itu biasanya kayak gini, asyaba. Coba sekarang jadi hafalan wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusri. Nah, ini dong. Kita mau lihat. Yang paling penting itu dari kita. Al-haqqumut takasur. Ulang. Nggak kelihatan tuh. Nggak kelihatan wajah jelinya. Al-haqqumut takasur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunna aynal yaqin. Summa latus'alunna yawma idin anil na'im. Apaan dulu baru masuk? Yuk. Wal asr. Dari sini. Hei. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Dah. Mbak buatin teh tapi teh putih ya? Mbak buatin teh putih. Nggak, ditanya udah dingin. Jadi makan ini. Itu dia Zelia. Zelia adalah putri ketiga saya yang sekarang berusia 8 tahun. Sementara kakaknya bernama Zara dan Ziva yang sekarang berusia 13 tahun. Adik Zelia yang masih kecil bernama Syahrian sekarang berusia 1 tahun. Kebahagiaan saya semakin sempurna lengkap dengan lahirnya Syahrian Nakoy adalah anak laki-laki saya yang keempat.
Dan dalam kehidupan saya, hidup saya selalu penuh dengan keajaiban. Saya ingin berbagi kepada teman-teman bahwa kalau kita yakin, bahkan sampai hakul yakin, Allah akan memberikan yang namanya miracle atau keajaiban. Keajaiban yang pertama dalam hidup saya adalah ketika saya ingin menikah dengan teman kuliah saya. Dan sejak saya kuliah, saya sudah menyukai dia karena dia sering menolong, membantu, bahkan sejujurnya dialah orang yang sering memberikan uang kepada saya. Kenapa saya panggil dia Dewi, nama dia adalah Umroni, karena selama saya kuliah itu sering dikasih uang, kadang-kadang 20.000, 15.000, 50.000, dan uang itu untuk makan. Dan dia teman satu kelas saya gitu. Jadi kalau selesai kuliah kadang-kadang enak dikasih aja dan saya terima. Dan uang itu untuk saya beli lauk untuk makan, karena saya adalah marbot di masjid yang memang bulan paling berkah adalah Ramadan. Kalau bukan Ramadan, makanannya nggak terlalu banyak di masjid itu. Nah, teman-teman yang luar biasa, ketika saya semester 2 dan saya nggak bisa bayar kuliah SPP, tiba-tiba saya dibayarin kuliahnya oleh dia. Teman saya mengatakan bahwa kalau lu nggak dapetin dia akan diambil oleh yang lain. Akhirnya saya nyusun tim sukses. Saya cari 3 orang, satu teman saya Dedi, satu lagi teman yang lain. Tugasnya adalah mencari momen di kelas itu hanya ada saya, dia, dan Dedi menemani. Dan akhirnya dengan PD-nya saya mengatakan perasaan saya kepada dia, dan dengan cepat dia langsung menolak saya. Katanya gak usah pacaran, temanan aja nih. Ya sudah, akhirnya ditolak. Pulang dari kelas itu ya aura saya aura kasihan, sedih sesaat, bingung, males gitu ya waktu itu. Tapi besoknya saya move on lagi bahwa memang dia nggak suka, mau bagaimana, tapi persahabatan tetap harus berjalan. Nah, teman-teman yang hebat, yang menarik, setelah dia menolak saya, teman kuliah saya malah datang ke masjid dan mengenalkan seorang laki-laki yang ganteng, putih, kuliah di luar negeri, bahwa dia tunangannya. Dan teman saya memberitahu, teman saya jadi ngasih tahu, teman saya tuh setiap jam 6:30 pasti datang ke masjid nyamperin saya kuliah. Kata dia ulang kuliah, tiba-tiba pas datang mahasiswa ini malah dia kenalkan kepada saya bahwa ini tunangan dia. Sebenarnya saya sudah biasa aja sih. Ternyata yang sakit itu justru teman kuliah saya. Sebagai tim sukses rasanya dia sakitnya tuh di sini gitu. Dia nggak terima. Dan dia bilang kalau lu ditolak oleh dia gua terima, tapi kalau lu dihina oleh dia kayak gini gua nggak terima. Dia bilang lu bagaimana, dia nggak cinta sama saya gimana gitu. Dia bilang lu mau nggak gua kasih cara dapetin dia. Dia bilang mau dong, gimana caranya. Kata dia kuliah yang rajin, nggak boleh nilai B, harus A terus. Caranya gimana A terus, sementara kan ada B ada C nya juga. Kata dia gampang, lu ngulang aja SP semester pendek. Waktu itu di kampus UI Jakarta kita ada SP, boleh mengulang. Dan saya adalah orang yang paling rajin mengulang. Kadang-kadang gak ada kelas, karena saya punya my dream, my goals adalah bagaimana wisuda dengan IP terbaik, nilai terbaik, agar dia bangga kepada saya dan kemudian dia akan memilih saya gitu. Maka saya fokus, akhirnya wisuda tahun 2002. Dan dipanggillah satu nama oleh Profesor Azumati Azra sebagai rektor waktu itu. Dan saya memberikan sambutan kurang lebih 10 menit. Wajah saya menatap ke atas, ada ibu saya, ayah saya masih tenang, kuat, bersyukur, hebat. Tapi ketika wajah saya turun menatap mahasiswi yang banyak dan fokus pada satu mahasiswi itu, buyarlah semua apa yang sedang saya susun hari itu dalam sambutan. Dan dengan cepat saya turun dari podium dan teman saya mengatakan ini adalah hari elu, gak mungkin dia nolak elu karena elu udah yang paling bagus di kelas ini, di kampus ini. Saya cari dia di ruang auditorium dan ternyata dia malah
sedang bersama laki-laki yang sama, bersama keluarga besarnya. Langsung saya cari teman saya ini yang ngasih rumus gagal total. Kemudian teman saya bilang, serius Nang gitu. Udahlah gue nyerah aja kayak kata saya waktu itu. Teman saya bilang, jangan dong, gue masih punya rumus satu lagi buat lu gitu. Rumus apa tuh? Kata dia, janur kuning gitu. Saya tanya, direbus atau dimasak gitu. Enggak, lu tunggu aja sampai dia ada janur kuning, ada undangan menikah gitu. Akhirnya saya menjaga perasaan saya suka sama dia, dan dia nggak suka sama saya. Saya jaga perasaan itu, saya rawat perasaan itu. Kita wisuda bareng, kuliah lulus, tidak ada lagi kesempatan bertemu, ngobrol, sudah selesai masa-masa kuliah itu. Dan suatu malam saya ditelepon oleh seseorang yang suaranya khas betul adalah dia. Dia meminta izin, doa bahwa besok dia akan tunangan. Mendengar kata-kata dia akan tunangan, rasanya hati saya, Allah, sakitnya di sana di sini, sedih dan nusuk banget ke jiwa ini. 7 tahun mengejar dia, dan pada hari malam itu dia tunjukkan selesainya perjuangan saya. Bukan happy ending, tapi ya sad ending. Masa-masa akhir yang nggak pernah terduga. Akhirnya saya memohon kepada dia jangan tunangan pada malam itu. Tapi dia mengatakan, emang lu siapa? Lu bukan siapa-siapa saya lagi. Pacar nggak pernah, nggak pernah pacaran, mantan juga bukan. Kita hanya temanan aja gitu. Lu harus sadar dong siapa lu gitu. Dan yang akan gua tunangan juga pacar saya, pilihan saya selama ini. Dan saya super galau hari itu. Saya mencari teman, mencari tempat yang menampung saya, membayangkan besok dia tunangan seperti apa. Galaunya luar biasa. Pengen cari danau, nyemplung, nggak mau nongol lagi. Pengen cari awan, pengen naik ke atas, nggak mau turun lagi. Rasanya pengen menyendiri dan jadi patung, nggak mau hidup lagi. Begitu hancurnya hati ini teman-teman. Betul-betul ya, lautan ini luka semua. Itu lagu saya. Dan waktu itu bingung, jadi bolak-balik kemana-kemana. Ada dosen mengatakan yang normal itu lu suka sama dia suka sama lu, itu normal. Kalau ini lu suka sama dia nggak suka sama lu, itu yang nggak normal katanya. Dan akhirnya tunangan pun meriah terjadi, dan teman-teman yang hebat ya, sahabat-sahabat kesadaran. Ya setelah tunangan itu kita nggak ada komunikasi lagi, telepon nggak pernah, ketemu udah nggak pernah. Ya buat saya sisa perjalanan saya sudah berakhir di sana, dan saya ingin bangkit, move on. Dan kemudian pada waktu itu saya ingat saya sholat di masjid kampus UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan saya sholat asar, saya sujud, dan saya berafirmasi dengan kuat sekali setelah sholat asar itu, ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Ya Allah, I am surrender. Ya Allah, saya nggak pengen apa-apa, saya nggak pengen menikah sama dia, memang dia bukan jodoh saya ikhlas ya Allah. Itulah kalimat yang saya utarakan teman-teman hebat. Dan kemudian apa yang terjadi, sahabat-sahabat yang tulis ya, 6 bulan setelah tunangan itu terjadi, tiba-tiba saya diketuk oleh staf dekan saya bahwa di ruang dekan ada 2 tamu yang ingin bertemu. Dan saya bertanya siapa namanya, dia sebutkan nama mahasiswi itu. Langsung keringat dingin saya keluar. Ya Allah, sudah saya belajar ikhlas. Kok dia tega mau datang, paling mau ngasih surat undangan gitu. Kok datang juga, padahal saya nggak pengen ketemu lagi, ya Allah. Tapi batin saya mengatakan, you harus kuat, you harus strong, you harus bisa gitu. Jangan sampai kalah oleh masalah ini. Langsung saya ke kamar mandi, saya cuci muka, dan saya pasang wajah saya, wajah aura kasih saya. Kemudian saya datangi ke ruang dekan, dan betul dia. Ternyata makin grogi lagi saya. Langsung saya bilang, mana nih undangannya? Tempat nih mau saya mau ngajar nih. Ternyata nggak dikasih undangan. 5 menit, 10 menit kita sama-sama diem. Kemudian kata adiknya yang datang ini mengatakan, empok mau ngomong bang. Ya ngomong aja, saya udah siap tunggu ini. Tapi kalau lama-lama nggak ngomong, saya mau ngajar lagi nih, saya bilang. Sebenarnya itu alasan saya, karena sebenarnya nggak ada jam ngajar. Itu udah jam 12:30. Kemudian sahabat-sahabat yang gue,
Semua diam, hening, nggak ada seperti nggak ada yang satu pun suara bising di kamar itu, di kelas itu, di ruangan itu. Dan kemudian ada yang mengatakan, abang, empok seminggu yang lalu akan menentukan tanggal pernikahan. Tapi empok bilang kepada baba bahwa laki-laki yang layak menjadi tunangannya, menjadi imamnya, bukan tunangannya tapi abang. Dan itu adalah miracle yang pertama. Jadi Masya Allah, subhanallah ya teman-teman yang terus. Pada saat saya ikhlaskan dia, pada saat saya no mind, pada saat saya melepaskan belenggu-belenggu saya, ternyata Allah malah balikkan dia. Nggak pernah terbayang oleh saya, dia datang dan mengatakan bahwa dia ingin bersama dengan saya. Dan saya bahagia sekali, istri saya bahagia, calon istri saya waktu itu bahagia. Masalahnya adalah mertua saya nggak bahagia. Ini problemnya ya. Jadi setiap masalah itu selalu setiap perjuangan selalu ada masalah. Akhirnya saya diundang oleh keluarga dia. Kemudian pada saat saya masuk, wajah-wajah yang seperti kesel, marah kepada saya. Kemudian dipilihlah namanya Encang. Encang itu semacam kayak Pak D ya. Pak D yang paling sepuh di situ, kakaknya Umi, kakaknya ibu mertua, dan semua orang diwakili oleh Encang. Encang bilang, lu masuk ke dalam kamar. Saya masuk ke dalam kamar, kemudian Encang masuk, kemudian mahasiswi ini masuk. Ditanya oleh Encang, gimana lu sama ponakan gua? Saya bilang, ya kalau saya dari semester pertama sampai kemarin nggak pernah bergeser, Cang, saya masih sayang sama dia. Tapi kan dia belum tentu sayang sama saya, Cang. Encang tanya aja kepada ponakan. Mendengar kata-kata itu, Encang langsung menengok kepada ponakannya, kepada saudara saya, dan kemudian terjadilah yang ya teman-teman yang nggak pernah terduga ya. Lu gimana sama orang Jawa ini? Nah, Mas Cicil mengatakan, iya saya senang, Cang, sama dia, Cang, saya bahagia, Cang. Encang yang wajahnya harusnya wajah menakutkan, wajah kasar, wajah yang wow, negatif, tiba-tiba masuk ke dalam kamar itu berubah menjadi pelindung saya, teman-teman hebat. Itu keajaiban yang kedua. Orang yang harusnya ditugaskan menjadi juru bicara, malah dia membela saya. Dia keluar dari kamar dan mengatakan, lu semua, gua udah nanya kepada anaknya, mereka berdua suka. Kalau lu nggak suka, biar gue yang jadi wakilnya di Jakarta. Nikahkan segera. Akhirnya carilah waktu kurang lebih 2 minggu untuk cari waktu yang tepat dan saya akan nikah. Masalahnya mertua saya itu pintar sekali, ya. Dia ingin bahwa pilihan anaknya ini salah besar. Pilihan anaknya yang benar adalah yang kemarin yang gagal tunangan itu yang benar. Kalau ini ya susah, orang Jawa miskin nggak punya apa-apa, itu saya ini salah besar kata teman-teman mertua saya. Saya diberikan berbagai syarat. Salah satu syaratnya adalah saya harus mengumpulkan uang sebanyak 50 juta dan emas sebanyak 78 gram. Dan waktu mendengar kata-kata itu, calon istri saya menangis dan mengatakan, kayaknya nggak mungkin kita 2 minggu nyari uang sebanyak itu, Mas. Tapi saya katakan bahwa orang boleh mengatakan impossible. Buat saya, I am possible. I am possible. I am possible. Saya dengan cepat, semangat, yakin mencari uang selama 2 minggu dan terkumpullah uang 50 juta demi my vision, my dream, my goals. Dan akhirnya pernikahan pun terjadi. Tapi ternyata hati mertua saya masih tetap membenci, masih tidak siap terhadap mantunya yang miskin dan banyak masalah ini. Dan dia selalu membuka jalan bagaimana calonnya, tunangannya yang gagal itu bisa datang dan mengakses hal-hal di rumah itu. Rumah tangga yang dalam 1 tahun pertama kita sepakat sama istri jangan ada anak dulu, karena kehidupan masih berat seperti ini. Akhirnya datanglah ya sahabat-sahabat sehebat seorang Encang. Jadi Encang yang tadi jadi pintu, nah ini dia bilang kayak gini, lu emang kenapa nggak punya anak? Kenapa emang nahan punya anak? Padahal mertua lu kalau lihat lu punya anak pasti senyum, pasti senang. Benci-bencinya mertua lihat cucunya langsung luluh hatinya. Saya bilang kalau cucu pertama mungkin wow amazing, wow great ya. Tapi kalau cucu ke-15 gimana? Biasa aja kan.
Kata Encang, iya ya, gue juga udah banyak pas udah lihat cucu biasa aja, nggak kayak cucu pertama. Udah, itulah Cang masalahnya. Kemudian akhirnya Encang bilang kayak gini ya, kalau cara itu gagal, lu udah nggak bisa lagi ngeluluhin hati mertua lu. Dan caranya tuh bisa jadi bener-bener gagal. Bentar ya, ini karena hujan, nggak bentar teh mampok. Ibu apa kok? Aku tuh mau. Bentar ya, teh. Tehnya aja khusus dari Sun Korean Food. Saya paling suka teh emang. Kopi nggak pernah, kopi nggak suka. Kecuali terpaksa ya saya minum. Terpaksa dalam artian diminta minum oleh teman-teman ya, ngopi. Tapi kalau bisa milih saya akan milih bapak teh atau kopi. Saya bilang teh atau air putih. Saya pilih air putih gitu sampai. Ini karena sudah siapin teh dan lagi hujan, udah kontrol. Minum dulu ya. Allah, panasnya. Nah teman-teman hebat. Tapi setelah pulang dari Encang itu, saya mulai nyusun keajaiban yang ketiga. Apa itu? Punya anak kembar. Waktu itu saya datang ke dokter. Dalam hati saya waktu itu bilang, kayaknya kalau punya cucu kembar, mertua sudah banyak cucu sih, tapi kan belum punya cucu kembar. Dokter bilang, Mas, punya anak satu aja sudah beruntung, bersyukur. Saya dokter aja belum punya anak, Mas. Pengen punya anak. Mas malah pengen punya anak 2. Saya bilang ke dokter, ya dok, minta doanya dok. Kata dia, kalau Mas nggak punya keturunan, Masnya nggak ada, istri Masnya nggak ada, mustahil, sulit Mas. Kata dokter bilang kayak gitu. Tapi kemudian sejak mereka mengatakan mustahil, nggak mungkin, justru saya yang paling antusias bagaimana mendapatkan itu teman-teman. Dan saya mempraktikkan 3S dalam buku 21 Days to be Transhuman. Terapi dalam 7 Awareness juga saya praktekkan ya, dari mulai thinking, silence, success, soul, wisdom, vision, surrender. Saya praktekkan dan pada tanggal 7 Mei 2007 keajaiban itu datang. Mertua saya memegang cucunya kecil 2 kilo, identik perempuan, dan mertua mengatakan kepada anaknya, lu kalau menikah sama yang kemarin kaya, betawi, sukses, hebat, belum tentu gua punya cucu kembar seperti ini. Sejak punya cucu kembar itulah mertua saya mengubah wajahnya yang tadinya aura kasihan, marah, kesel, benci ke saya, menjadi auranya aura kasih, teman-teman hebat. Dan banyak keajaiban yang lainnya yang pernah saya dapatkan. Nanti kita akan bedah lagi di sesi keajaiban berikutnya. Ada mulai nulis buku, rekor muri, kemudian ya banyak hal ya teman-teman, yang termasuk anak keempat saya yang bernama Syah Aryana Koy. Karena ketika bermimpi ingin anak kembar itu, istri saya mengatakan nggak usah Mas, cukup aja 3 anak kita perempuan semua. Tapi saya katakan my vision ya, bahwa mimpi itu sudah saya lihat, tinggal eksekusi aja teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di kelas keajaiban kita 7 Awareness Training from Good to Great 22, 23, 24 Januari 2021. Hubungi Nako Center 0878 78 lagi 28 9001. Terima kasih. Di Transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.